klarifikasi. Kami dari Organisasi Masyarakat Papua Barat OMPB adalah organisasi yang mengakomodir ideologi, budaya orang asli Papua yang terlahir dari rakyat sipil. Itu dideklarasikan pada tanggal 1 Mei 2006 dan dipublikasikan 1 Mei 2012 di Jayapura. Kami Organisasi Masyarakat Papua Barat itu mengakomodir ideologi rakyat Papua yang terlahir dari budaya orang asli Papua itu sendiri, karena amanat undang-undang internasional bahkan nasional menentukan hak kemerdekaan itu terlahir dari budaya, terlahir dari ideologi bangsa itu sendiri, sehingga kami orang Papua saat ini merdeka dengan suatu konsep ideologi kami orang asli Papua sendiri. Selama ini kan kami ditipu oleh sejarah, ditipu oleh kepentingan Belanda, kepentingan Amerika, kepentingan Indonesia, kepentingan Australia, bahkan New Zealand dan beberapa negara lain. Dan selama ini orang tua kami itu dikorbankan, dan orang Papua dibunuh, disiksa, dijajah dengan ideologi bangsa, bukan orang Papua. Karena setahu kami, menurut sejarah, tidak ada orang Papua yang ikut bergabung berbicara tentang ideologi. Hanya orang Papua itu terima jadi, dibuatkan dan diberikan. Tetapi itu sepertinya orang Papua masih baji dan tidak mengerti tentang politik. Kemudian mereka hanya ikut-ikutan saja apa yang diperintahkan, apa yang dibicarakan itu mereka ikuti, sehingga orang Papua dikorbankan, dan Papua masuk bergabung dengan Indonesia, dan Indonesia berjanji, Presiden Soeharto, kami pernah dengar itu, dia berjanji orang Papua akan diberikan kemerdekaan setelah dibina secara rohani, karena dianggap orang Papua itu masih belum bisa diberikan kemerdekaan, diberikan mereka mengatur diri sendiri. Jadi orang Papua dibina dulu secara rohani oleh Indonesia sampai 25 tahun, kemudian diberikan kemerdekaan kepada mereka. Dan 25 tahun itu sudah habis, dari sejak perjanjian itu sampai 25 tahun itu sudah habis tahun 1988. Kemudian 2001 diberikan otonomi khusus. Diberikan otonomi khusus ini juga untuk mempersiapkan orang Papua itu merdeka. Dan di dalam pasal otonomi khusus juga ada bagian yang perdasus peraturan Papua secara umum, peraturan daerah secara umum dan secara khusus dengan partai lokal. Peraturan ini diakomodir oleh partai lokal, dan partai lokal itu pun
sampai saat ini itu pemerintah daerah, MRP, DPRP mau memperjuangkan ideologi bangsa ini tidak sesuai dengan partai yang sudah diakui oleh internasional, karena partai lokal itu harus partai yang bersyarat yang diakui oleh PBB, ideologi orang asli Papua itu. Jadi ideologi orang asli Papua itu terdiri dari bendera, lambang, bahasa, mata uang, lagu kebangsaan, dan simbol-simbol lainnya. Itu diakomodir oleh partai, dan partai itu bersyaratnya harus ada pengakuan de facto, de jure, berdasarkan de facto dan de jure di internasional. Maka partai itu diberikan penilaian oleh negara, punya authority law. Kepada siapa? Kepada penanggung jawabnya, penanggung jawab politik atau narapidana politik. Nah, itu yang menjadi penanggung jawab mengakomodir partai itu dengan pemerintah daerah. Dengan berdasarkan itu, Perdasus diusulkan kepada pemerintah pusat, maka pemerintah pusat sebagai negara demokrasi, negara hukum, tetap menerima, karena mereka tahu bahwa partai yang berstatus amnesti atau authority law sudah terakreditasi di PBB. Itu mereka tahu. Tetapi selama ini kan kita bingung, mana yang sudah terakreditasi PBB, mana yang sudah de facto, de jure. Nah, ini hukum. Banyak orang yang tidak mengerti tentang prosedur penilaian negara terhadap penanggung jawab ideologi bangsa. Dan selama ini kami bingung juga. Kami memperjuangkan abang-abang kami, orang tua kami, mereka belum sekolah. Begitu putus, begitu kurang paham juga dengan ideologi politik. Mereka melawan kolonial dengan fisik sampai bertahan menjadi gerilyawan di hutan. Dan saat ini kami anak-anak mereka yang membiayakan, kami sudah sekolah dan kami sudah mengerti, memahami tentang ideologi bangsa, sehingga kami punya konsep ideologi bangsa. Kami mau bersatu, kami mau menyuarakan, berjuang untuk kemerdekaan kami, dan kami mau mengikuti hukum atau koridor hukum, karena hukum yang memerdekakan bangsa, hukum yang mengakui ideologi kami. Karena selama ini kami tahu bahwa itu ditipu ideologi yang diperjuangkan oleh orang tua kami, karena itu ditipu di atas tipu oleh negara-negara. Siapa waktu itu yang mengerti tentang ideologi bangsa, politik? Tidak ada. Sehingga Indonesia sudah berjanji dia akan membimbing secara rohani. Kemudian dia membina di berbagai bidang. Nah, selama ini cukup. Indonesia sudah membina orang Papua berbagai bidang, baik bidang rohani, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang politik. Bahkan
Indonesia sudah membina orang Papua secara hukum yang benar juga. Jadi kita tidak bisa lagi mempersalahkan pemerintah Indonesia, karena Indonesia adalah negara anggota PBB yang sah, dan PBB mengakui bahwa Indonesia negara demokrasi, negara hukum, sehingga PBB akan menilai dan melihat latar belakang hukum internasional dan nasional, sehingga kami orang Papua punya hak merdeka melalui ideologi bangsa kami sendiri sesuai amanat Undang-Undang Otsus 2001, Perdasi-Perdasus, bahkan partai lokal. Kenapa pemerintah selama ini menyembunyikan partai lokal, menyembunyikan partai lokal yang sudah terakreditasi? Mungkin salah bawa ideologi. Itu ideologi orang lain, kita tidak bisa dimerdekakan, tidak bisa memberikan kami keselamatan, karena kami tahu bahwa Papua diintegrasikan melalui tipu di atas tipu. Kami tahu, kami sudah tahu, dan itu tidak mungkin mereka mengaku. Maka sekarang kami sudah siap merdeka dengan harkat martabat pribadi bangsa, menentukan nasib sendiri melalui budaya kami sendiri, cara kami sendiri. Terima kasih kepada rakyat Papua, rakyat Indonesia, bahkan dunia internasional. Orang Papua sudah siap merdeka, berdaulat, dan bisa mengatur diri di atas negeri kami sendiri. Dan kami berterima kasih juga kepada Jokowi, sangat mengerti tentang hukum, sangat mengerti sekali, sangat mengerti. Orang Papua bilang penegakan hukum tidak sesuai, tidak, itu orang yang keliru. Menurut hukum Indonesia, dia mengakui dia punya hukum yang sudah ada, sehingga kami bangsa Papua bisa diberikan amnesti, authority law, kepada tahanan politik, narapidana politik West Papua, untuk mempertanggungjawab ideologi bangsa orang Papua sendiri. Tidak ada cerita kemerdekaan diberikan oleh bangsa lain atau negara lain. Nasib bangsa oleh pribumi bangsa Papua sendiri, konsep bangsa Papua sendiri, dari latar belakang budaya, dari latar belakang kehidupan bangsa Papua sendiri. Dan itu diakui oleh PBB, diakui oleh Indonesia. Maka sudah saatnya orang Papua berbicara hukum, dan di luar koridor hukum tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya di dalam jalur hukum, dan hukum itu tidak terpisah dari kebenaran. Kebenaran itu adalah hukum, dan hukum itu adalah kebenaran, dan itu ada di dalam konstitusi negara Republik Indonesia, bahwa Indonesia sebagai negara hukum, Indonesia sebagai negara demokrasi akan menilai dan mengakui jika orang asli Papua benar-benar siap merdeka melalui ideologi bangsa sendiri.